Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nurfitria, mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Sebelumnya, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai orientasi bimbingan dan konseling. Latar belakang bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari konselor kepada konseli agar tercapainya pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Sedangkan konseling merupakan suatu proses pertemuan antara konselor dan konseli di mana konselor membantu dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku. Tujuan bimbingan dan konseling. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Jenis-jenis bimbingan dan konseling. Terdapat jenis-jenis masalah yang dihadapi individu. Pada umumnya, jenis-jenis masalah yang dihadapi individu, terutama yang dihadapi oleh murid sekolah, dapat digolongkan menjadi beberapa jenis masalah, di antaranya yaitu masalah pengajaran atau belajar. Misalnya, bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar perbuatan belajar berhasil memilih metode dan alat-alat yang tepat sesuai dengan jenis atau situasi belajar. Bagi murid itu sendiri, sering mengalami berbagai kesulitan dalam menghadapi kegiatan pelajaran. Yang kedua, masalah pendidikan. Dalam hubungan ini, individu menghadapi berbagai kesulitan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan pada umumnya. Ketika anak memasuki situasi sekolah yang baru, ia dihadapkan kepada beberapa masalah, misalnya menyesuaikan diri dengan sekolah baru, pelajaran baru, tata tertib sekolah, dan guru-guru. Selanjutnya, masalah pekerjaan atau masalah karir. Masalah-masalah ini berhubungan dengan memilih pekerjaan, misalnya dalam memilih latihan-latihan tertentu untuk pekerjaan tertentu, memilih jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan dirinya, mendapatkan penjelasan tentang jenis pekerjaan, penempatan dalam pekerjaan tertentu, dan memperoleh penyesuaian yang baik dalam lingkungan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, masalah penggunaan waktu. Masalah ini dirasakan oleh murid dalam menghadapi waktu-waktu yang luang yang tidak terisi oleh suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya, masalah sosial. Masalah ini timbul karena kekurangan kemampuan murid berhubungan dengan lingkungan sosialnya atau lingkungan sosial itu sendiri kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Dan yang terakhir yaitu masalah pribadi. Masalah-masalah itu timbul karena individu merasa kurang berhasil dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal dari dalam dirinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk. Murid berkebiasaan buruk adalah perbuatan atau sikap seorang murid yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap yang sebagaimana diharapkan oleh orang lain. Jenis-jenis kebiasaan buruk yaitu murid yang agresif, anak pemarah dan mudah tersinggung, murid yang menguasai murid lain, murid yang curang, menipu, dan mencuri, anak yang iri hati, murid yang pemalu, menyendiri, murid yang selalu berusaha menarik perhatian, dan yang terakhir, murid yang tidak taat aturan atau tidak mempunyai tata krama. Selanjutnya yaitu ada usaha pemecahan yang dilakukan adalah menciptakan kondisi yang sehat yang menunjang bagi perkembangan sosial dan kesehatan mental anak. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh seorang konselor atau guru yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat dan tanpa pengelompokan murid yang kaya dengan yang miskin atau murid yang pandai dan yang bodoh.
Yang kedua, kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid sejalan dengan tingkat perkembangan dengan metode penyajian yang bervariasi dan penggunaan sumber beraneka ragam. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, hubungan antara guru dengan murid yang akrab dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan dan konseling terhadap murid lambat belajar. Murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Ciri-ciri murid lambat belajar diantaranya kemampuan kecerdasannya rendah atau di bawah rata-rata, perhatian dan konsentrasinya terbatasnya kemampuan untuk menilai bahan-bahan pelajaran yang relevan, dan yang terakhir, terbatasnya kemampuan untuk bisa mengarahkan diri. Bantuan yang dapat diberikan kepada murid yang lambat belajar yaitu pemberian informasi secara lisan. Tujuan pemberian informasi secara lisan ini adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan kasus yang dialaminya. Informasi ini dapat diberikan dengan cara tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya, bantuan penempatan. Bantuan penempatan ini ditujukan untuk memperbaiki bantuan murid dalam mengatasi kesulitan khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan murid. Selanjutnya yaitu sosiodrama. Sosiodrama ini digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dengan teman-temannya. Yang terakhir yaitu konseling individual. Pada tahap ini, konselor memberikan bantuan kepada murid secara individual dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bimbingan dan konseling terhadap murid cepat belajar. Murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Sebab-sebab kemungkinan timbulnya masalah pada murid cepat belajar yaitu kurangnya pengertian dari guru kepada murid cepat belajar, perhatian guru pada umumnya ditujukan pada murid yang di bawah rata-rata atau murid yang terbelakang. Dan yang terakhir, guru beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga, memelihara, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Cara membimbing murid cepat belajar dengan memberikan pelayanan bimbingan pendidikan, pelayanan bimbingan sosial, pelayanan bimbingan ekonomi, dan pelayanan bimbingan emosi. Cukup sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.